أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا ومولانا أبا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، وعلى آله الطيبين الطاهرين أئمة الهداة المعصومين، سيما مولانا الإمام محمد بن الحسن القائم المهدي، عجل الله تعالى فرجه وسهل الله مخرجه، وجعلنا من المستشهدين بين يديه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وقال رسول الأعظم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس إن هذا حسين فاعرفوه وفضلوه كما فضله الله، فوالذي نفسي بيده إنه في الجنة ومحبيه في الجنة ومحب محبيه في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسولنا نبينا الكريم. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا سيد الأولين والآخرين، أعظم الله لك الأجر بمصابك بولدك الحسين. السلام عليك يا مولى المتقين، السلام عليك يا قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. السلام عليك يا مولى المتقين علي بن أبي طالب، عظم الله لك الأجر بمصابك بولدك الحسين. السلام عليك يا بهجة قلب الرسول، السلام عليك يا سيدة النسوان، عظم الله لك الأجر بمصابك بولدك الحسين. السلام عليك يا سيدنا ومولانا يا أبا محمد الحسن بن علي المجتبى، عظم الله لك الأجر بمصابك بأخيك الحسين. السلام عليكم يا تسعة المعصومين من ولد الحسين، السلام عليكم يا سليلة الأنور وأئمة الأدهار، عظم الله لكم الأجر بمصابكم بجدكم الحسين. السلام عليكم أيها المؤمنين والمؤمنات، عظم الله لكم الأجر بمصابكم بجد مولاكم الحسين. Nah, ikhwani wa akhwati, ashabul fadilah, para habaib, para asatid, ustadzat, ikhwani wa akhwati, segenap pecinta keluarga Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, segala puja bagi Allah yang telah memberikan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada malam ketiga ini kita masih bisa meninggalkan segala aktivitas kita untuk menghadiri majalis Al-Husaini guna untuk memantapkan dan meyakinkan kepada diri kita bahwa kita benar-benar tercipta dari sisa-sisa tanah, di mana dari tanah tersebut Allah menciptakan para maksumin. Mudah-mudahan ikhwani wa akhwati ke depan, malam keempat, kelima dan seterusnya, kita bisa memberikan prioritas takdimul aham minal muhim, mendahulukan yang penting daripada yang tidak penting untuk menghadiri majelis Husaini.
karena menghadiri majlis Husaini adalah suatu cita-cita yang dimiliki bukan hanya kita, namun para malaikat menginginkan, mempunyai keinginan untuk menghadiri majlis Husaini. Bahkan di dalam riwayat disebutkan bahwa para malaikat sengaja turun untuk mengambil berkah di tempat di mana tempat tersebut mengutamakan, berbicara tentang keutamaan Ahlul Bait, terutama pada malam-malam azab. Bahkan para malaikat mimbaril Husain mengambil berkah seraya mengusap-usap sayapnya di tempat ini dan di tempat antum semua. Seandainya antum bisa melihat dan merasakan kehadiran mereka, mungkin antum tidak akan pernah bergerak dari tempat ini. Dan antum akan menghadiri majlis Husaini walaupun dalam keadaan merangkak. Nah, kenapa kita ini kadang ada rasa malas? Karena kita tidak mengetahui, basirah kita mungkin sedikit tertutup, sehingga kita mengatakan menghadiri majlis Husaini sama dengan menghadiri majlis taklim. Beda, ikhwani wa akhwati, sangat jauh berbeda. Jauh berbeda menghadiri majlis Husaini dengan menghadiri majlis ilmu. Kalau kita fahami bahwa menghadiri majlis ilmu mempunyai keutamaan yang sangat tinggi di sisi Allah, bahkan para malaikat menurunkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Nah, bagaimana dengan menghadiri majlis Husaini seperti yang kita lakukan malam ini? Oleh karena itu saya menghimbau kepada antum semua untuk ke depan, marilah kita memberikan semangat kepada diri kita sendiri bahwa menghadiri majlis Husaini seperti ini akan sangat terlihat dampak pahalanya ketika kita bertemu dengan Allah. Pasti kita akan menyesal kalau seandainya kita bertemu dengan Allah dan para maksumin, kita masih mengabaikan menghadiri majlis seperti ini di saat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang mana mereka mementingkan untuk menghadiri majlis seperti ini, mereka mendapatkan balasan yang sangat agung dari Allah dan para maksumin. Nah, ikhwani wa akhwati, saya sedikit memulai materi yang akan saya sampaikan pada malam ini dengan sebuah kisah. Mungkin antum pernah mendengar ketika Al-Imam Al-Husain lahir, seorang malaikat yang bernama Futrus. Sering kan antum mendengar? Nah, ada salah satu malak min malaikatir rahman namanya Dardail. Pernah antum mendengar? Salah satu malaikat yang bernama Dardail. Allah menciptakan malaikat Dardail ini dengan 16.000 sayap, dan setiap sayapnya mampu untuk mengitari seluruh alam ini, satu sayap. Sehingga ketika ia mempunyai sayap dan merasa dengan sayapku ini aku bisa pergi kemanapun yang aku mau, terlintas di dalam jiwa Dardail dengan berkata begini, apa sebenarnya yang ada fauqul arsy? Ada apa fauqul arsy itu? Dengan mempunyai 16.000 sayap dan ia merasa mampu untuk mengitari arsy, sehingga ia terbersit. Ingat, terbersit. Tidak ia ucapkan, terbersit. Apa ya tura fauqul arsy? Allah melihat dan mendengar apa yang ada di dalam pikiran Dardail, sehingga Allah berkata kepada Dardail dan menambahkan sayap yang dulunya 16.000 ditambah 16.000 lagi, sehingga jumlah sayap yang dimiliki oleh Dardail 32.000. Lalu Allah berkata kepada Dardail, ya Dardail, kalau kamu mau is'ad, terbanglah. Kalau kamu mampu, terbanglah ke arsy-Ku, terbanglah. Lalu Dardail terbang selama 50.000 tahun dengan sayap 32.000, yang sayapnya satu sayap mampu untuk mencapai al-masyriq wal maghrib 50.000
50.000 tahun. Namun apa yang terjadi ketika 50.000 tahun? Ternyata Dardail belum sampai kepada satu pilar dari arsy Allah. Satu pilar pun dia belum mampu untuk menyentuh 50.000 tahun. Sehingga Allah berkata kepada Dardail, bagaimana Dardail? Apakah engkau masih penasaran apa yang ada di fauqa arsy? Nah, kira-kira apa yang akan Allah berikan kepada Dardail? Allah memotong sayap Dardail karena punya pemikiran seperti itu. Lalu Allah menghukum Dardail bainas sama'i wal ardh, di antara apa? Langit dan bumi tanpa ada sayap, sebagai hukuman. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati, beda. Kalau kita mempunyai suatu keinginan kepada Allah terbersit mungkin masih wajar. Namun kepada malaikatur rahman, para anbiya ulul azmi itu tidak boleh terbersit sedikit pun meragukan, menganggap dirinya kuat di sisi Allah, selesai sudah. Allah akan jatuhi hukuman. Nah, Dardail seperti itu. Terbersit, hanya terbersit. Apa sih kira-kira di atas arsy Allah itu? Ada apa? Sehingga apa? Ia ingin sampai dengan sayapnya itu dengan bangganya menuju arsy Allah. Namun selama 50.000 tahun dan ditambahi 16.000 sayap, ia belum sampai kepada salah satu pilar di antara arsy Allah. Lalu Allah memotong sayap Dardail. Bertahun-tahun Dardail menerima hukuman itu, ikhwani wa akhwati. Lalu ini riwayat, kisah ini diriwayatkan langsung oleh malaikat ini, Dardail sendiri yang meriwayatkan. Lalu suatu ketika Dardail mendengar seruan Allah kepada penghuni surga, penjaga penghuni surga. Siapa? Malaikat Ridwan. Ya Ridwan, Zainul Jinan, Nawwirul Jinan. Wahai Ridwan, hiasi surga dengan seindah-indahnya. Lalu Allah berkata juga kepada malaikat Malik Khazinun Nar, ya Malik, kifil adab min ahlin nar. Hentikan siksaan kepada penghuni neraka. Dardail ketika melihat seruan itu, jangan-jangan ini kiamat sudah dekat, sudah berlangsung, akan berlangsung. Kenapa Allah menyeru seperti itu? Lalu aku melihat Jibril yanzil minas sama, turun dari langit dengan satu kabilah minal malaika, satu kumpulan minal malaika. Satu kabilah itu malaikat membawahi ribuan kabilah, 1000 kabilah, setiap kabilah membawahi ribuan kabilah di belakangnya. Lalu Dardail berkata, ya Jibril, hendak kemana engkau? Ini mirip ikhwani wa akhwati dengan kisah Futrus. Ya, dengan kisah Futrus. Namun ini ada bedanya. Ya Jibril, hendak kemana engkau? Apakah kiamat sudah tiba? Lalu Jibril berkata, tidak. Aku diperintahkan oleh Allah untuk mengunjungi Muhammad karena pada saat ini telah dilahirkan putra Muhammad yang bernama Al-Husain. Setelah itu ikhwani wa akhwati, Dardail berkata kepada Jibril, ya Jibril, maukah engkau membantuku? Apa itu? Lalu Dardail berkisah tentang apa yang dialaminya. Dardail bercerita sehingga kenapa ia harus dihukum oleh Allah bainas sama'i wal ardh. Lalu Jibril datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Muhammad al-aliyul a'la yukri'ukas salam bimauludikal Husain wa qal azzamallahu ajrak biwaladikal Husain. Wahai Muhammad, Allah menitipkan salam kepadamu, namun Allah juga berkata berbela sungkawa kepadamu, azzamallahu lakal ajr. Lalu Rasulullah SAW beliau berkata, ya Jibril, kenapa Allah berbela sungkawa kepadaku? Apa yang akan terjadi? Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, sesungguhnya putramu ini akan dibunuh
akan dibantai oleh umatmu. Ia akan dipisahkan kepalanya dari jasadnya. Wahai Muhammad. Nah, setelah itu Dardail bercerita, ya Rasulullah, maukah engkau menolong Dardail? Siapa Dardail? Lalu Jibril bercerita bahwa Dardail begini-begini. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah mengangkat Al-Imam Al-Husain ke atas seraya berkata, ya Allah, bihaqqil Husain, bisifatil Husain, bikainuniyatil Husain, ighfir dzamba Dardail wa arji'hu min sufufil malaikah. Ya Allah, ampuni kesalahan Dardail dan kembalikan ia min sufufil malaika, dari barisan para malaikat-malaikatmu. Belum selesai ucapan Rasulullah, Allah telah mengampuni Dardail dan telah memberikan sayap seperti yang ia miliki sebelumnya. Lalu Dardail, ia turun ke bumi seraya berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad, da'ni ukabbilu akdamil Husain. Izinkan aku untuk mencium kaki Al-Husain ya Muhammad. Amin. Lalu Dardail pergi ke langit. Malaikat Jibril tersenyum. Rasul sallallahu alaihi wasallam ia bertanya, ya Jibril, kenapa engkau tersenyum? Ya Rasulullah, ya Muhammad, tidakkah engkau tahu apa yang dilakukan Dardail selepas dari tempat ini? Apa yang ia lakukan, wahai Jibril? Ya Rasulullah, ketahuilah, sesungguhnya Dardail yaduru bainal malaika. Ia berkeliling mengitari seluruh para malaikat seraya berkata, man mithli wa ana atikul Husain, man mithli wa ana khadimul Husain, man mithli ka ana syafi'al Husain. Atau adakah yang bisa menyerupai kedudukanku? Dengan bangganya Dardail berkata, siapa yang bisa seperti aku? Aku adalah orang yang telah, malaikat yang telah diberikan syafaat oleh Al-Husain. Aku adalah orang yang diberikan pengampunan karena Al-Husain. Dan aku adalah khadimul Husain, pembantu dan pelayan Al-Husain. Antum bisa bayangkan, ikhwani wa akhwati. Lalu ikhwani wa akhwati, cerita itu selanjutnya ketika Jibril berkata, Allamallahu ajrab, Sayyidah Fatimah mendengar dari balik pintu. Lalu ia keluar dan menemui Rasulullah. Ya Abah, Rasulullah, aku mendengar percakapanmu dengan Jibril. Apa yang terjadi? Kenapa ia berkata Allamallahu lakal ajr? Kenapa ia mengucapkan bela sungkawa kepadamu ya Rasulullah? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Sayyidah Fatimah, wahai bunayya, wahai putriku Fatimah, ketahuilah bahwa putramu ini akan tersembelih, putramu ini akan dibantai oleh umatku. Lalu Sayyidah Fatimah berkata, seandainya aku tidak pernah melahirkan Al-Husain. Khawani wa akhwati, pelajarannya adalah seorang malaikat Dardail dengan bangganya ia mengitari seluruh malaikat seraya berkata, ana khadimul Husain, aku adalah pelayan Al-Husain, aku adalah pembantu Al-Husain. Lalu bagaimana dengan kita? Khadimul Husain bukan yang Al-Faqir yang ada di mimbar, bukan. Khadimul Husain bukan para khutbah yang ada di mimbar-mimbar itu. Khadimul Husain adalah antum semua yang ikut mensukseskan acara ini, melancarkan acara ini, yang menggelar karpet, menyiapkan makanan, membagikan makanan dan minuman li ajlil Husain. Mereka adalah Khadimul Husain. Dan pekerjaan ini ikhwani wa akhwati, kemuliaan dari Khadimul Husain adalah sebuah cita-cita yang diinginkan oleh para malaikat. Paham? Yang malaikat itu mempunyai cita-cita menjadi Khadimul Husain. Bahkan Habib bin Madahir kita ketahui
ia telah mengorbankan seluruh apa yang ia miliki, ia terbunuh li ajlil Husain. Namun ketika seorang ulama bertemu dengan beliau di alamur ru'ya, ia bertanya dan berkata kepada Malik bin Madahir, Habib bin Madahir, "Ya Habib, sungguh telah engkau dapatkan kemuliaan yang sangat agung ini di sisi Allah. Seandainya Allah memberikan izin kepadamu untuk kembali ke dunia, apa yang akan engkau ingin lakukan?" Apa yang dikatakan oleh Habib bin Madahir, seandainya demi Allah, seandainya aku dikembalikan ke dunia, maka aku akan menghadiri majlis Husaini. Ketahuilah, aku yang berjuang bersama Al-Husain dalam satu kesempatan, aku mendapatkan karamah dari Allah, kemuliaan sebesar ini, seagung ini. Apalagi dengan kalian yang setiap tahun memperingati apa yang dialami oleh Al-Husain. Antum bisa bayangkan, kalian bisa bayangkan apa yang akan Allah berikan kepada kalian semua. Sekali lagi, ikhwani wa akhwati, jangan pernah, sering mungkin para asatidz jangan pernah mengabaikan menjadi para tamu-tamu Al-Husain ini. Karena ini akan sangat membantu kita ketika kelak kita berada di padang mahsyar. Lah, ikhwani wa akhwati, ada dua amalan dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Amalan, dua amal perbuatan. Ya. Dengan dua amal perbuatan ini, maka orang tersebut telah menunaikan hak-hak kami atasnya. Apa itu yang pertama? Az-ziyaratul Husain, berziarah kepada Al-Imam Al-Husain. Dan yang kedua apa? Al-baqina alaih, mereka yang menangisi Al-Husain. Ini ikhwani, dua ini yang kita lakukan, kita telah menunaikan hak-hak para maksumin atas diri kita. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati, marilah jangan sampai hati kita ini, mata kita ini sulit untuk mengeluarkan air mata. Jafaful uyun min kasratiz dzunub, mata yang kering sulit untuk mengeluarkan air mata akibat min kasratiz dzunub, terlalu banyak dosa. Wa kasratiz dzunub min luqmatil haram, banyak dosa itu dikarenakan karena banyak memakan hal-hal yang haram. Wa luqmatul haram nisyanil maut, banyak memakan barang-barang haram akan melupakan kita akan kematian. Wa nisyanil maut min hubbid dunya, kita lupa akan kematian dikarenakan kita terlalu cinta kepada dunia. Wa hubbud dunya ra'su kulli khati'ah, dan cinta kepada dunia adalah pangkal dari semua kesalahan. Oleh karena itu, paksakan oleh karena itu hadis man abaka wa tabaka falahul jannah. Barang siapa yang menangis atau pura-pura menangis, itu mempunyai keagungan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Paksakan kita ya ikhwani wa akhwati, walaupun mithlu dzubab, janahul dzubab, sayap lalat yang bisa mengalir fi khaddai, di antara kedua pipinya, maka air mata itu cukup untuk memadamkan api neraka. Naam, ikhwani wa akhwati, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farjahum. Dari Al-Imam Muhammad Al-Baqir, beliau berkata, man arada an ya'lam annahu min ahlil jannah falya'rif hubbana ala qalbi. Barang siapa yang ingin mengetahui bahwa orang itu adalah penghuni surga, maka lihatlah akan kecintaannya kepada kami. Al-hub wain, al-hawa, cinta itu kita berikan kepada siapa? Al-wain, ya, al-hawa wain, kemana cinta ini kita labuhkan? Al-Imam Muhammad Al-Baqir telah jelas memberikan suatu had, batasan.
Man arada ya'lam, barang siapa yang ingin mengetahui annahu min ahlil jannah, orang ini termasuk ahlul jannah, falya'rif hubbana ala qalbih, adakah cinta di hatinya untuk kami. Fa in qabilahu fahuwa mu'min, jika ia menerima cinta itu diberikan kepada kami, fahuwa mu'min, orang ini adalah seorang mukmin. Fa in kana lana muhibban falyarghab fi ziyaratil Husain, jika ia benar-benar pecinta kami, maka ia akan berusaha dan mencintai berziarah kepada Al-Imam Al-Husain. Semoga mudah-mudahan ikhwan wa akhwati antum yang belum sampai ke Karbala, mudah-mudahan Allah memberikan kehendaknya, berkehendak untuk menyampaikan, memberikan cita-cita antum untuk menempelkan pipi antum fi dharihil Husain fi Karbala. Mudah-mudahan antum mendapatkan hidayah, mendapatkan rezeki yang luas, mendapatkan kesempatan sebelum Allah mengambil jiwa-jiwa antum. Mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan antum untuk melangkahkan kaki antum di Karbala. Nah, ikhwani wa akhwati, selanjutnya Al-Imam Al-Husain. Saya ingin sedikit bercerita, walaupun ini sering kita sampaikan, mungkin para asatidz sering sampaikan tentang bagaimana karamah, pahala yang didapatkan oleh para khadimul Husain. Ini untuk memacu kita, ikhwani wa akhwati, untuk selalu hadir walaupun dengan segala halangan. Kita harus mempunyai satu prinsip bahwa segala rintangan jika dibenturkan dengan Al-Husain, semua rintangan itu akan menjadi mudah. Tidak akan ada rintangan yang bisa menghalangi kaki-kaki kita untuk menghadiri majelis-majelis Husaini seperti ini. Dan mereka yang menjadi khadimul Husain sungguh mempunyai keberuntungan kelak di akhirat. Al-Hajj Rushdi, saya akan sampaikan ikhwani bagaimana menjadi khadimul Husain ketika meninggal, para maksumin hadir untuk menyambut ruhnya. Yakinlah itu. Ya. Hajj Rushdi adalah seorang yang menjadi pelayan mimbar Husain. Seperti ini. Apa yang ia lakukan? Menyediakan karpet, menggelar, menyiapkan makanan, dan beliau mempunyai kebiasaan pada malam-malam duka Sayyidah Fatimah Az-Zahra, ia mengundang orang ke rumahnya dan berbicara kronologi peristiwa duka yang dialami oleh Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Setiap tahun ia lakukan seperti itu. Dan Hajj Rushdi ini sangat mencintai Aliul Akbar, sangat mencintai Ali Al-Akbar. Lalu ikhwani wa akhwati, karena beliau sudah sepuh, ia terkena penyakit. Jadi pembuluh darahnya ini beku sehingga ia tidak mampu melakukan aktivitasnya. Ia hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Syekh Syahrudi, salah satu ulama besar pada saat itu, mengunjungi Syekh Hajj Rushdi ini. Ia berkata, "Ya Syekhna, kenapa engkau menangis?" Karena saat itu ulama ini melihat Hajj Rushdi ini menangis. "Aku menangis bukan karena sakitku. Aku menangis karena aku sudah tidak bisa lagi menjadi pelayan Al-Husain." Itu baik. Aku menangis bukan karena penyakitku, bukan karena sakitku, tidak. Karena aku sudah tidak bisa lagi menjadi pelayan Al-Husain, memberikan makanan untuk tamu-tamu Al-Husain, itu yang membuat aku menangis. Lalu ikhwani wa akhwati, hari demi hari dilalui oleh Hajj Rushdi ini. Penyakitnya semakin parah sampailah ia menghadapi sakaratul maut. Ketika ia menghadapi sakaratul maut, ia dibaringkan dan pandangannya menuju ke arah pintu. Lalu Hajj Rushdi ini berkata,
ahlan wa sahlan, waalaikumsalam ya Rasulullah. Itu baik kan? Ini. Engkau datang menemui kaum satu persatu. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya Amiral Mukminin, waalaikumsalam ya Fatimah Az-Zahra. Satu persatu datang ikhwani wa akhwati. Nah, ketika mereka datang tanpa Ali Al-Akbar, Hadis Rasul ini bertanya, kemana Ali Al-Akbar? Kenapa ia tidak mau menemuiku? Apa salahku? Aku sangat mencintai Ali Al-Akbar. Lalu ikhwani wa akhwati, belum selesai Hadis Rasul berbicara seperti itu, masuklah dari pintu itu seorang pemuda yang sangat tampan, sehingga ia berkata, waalaikumsalam ahlan wa sahlan ya sayyidal muluk, ya ibnal muluk. Wahai putra, wahai pangeran, selamat datang. Akhirnya engkau hadir juga menemuiku. Itu bisa bayangkan, menjadi khadimul Husain itu merupakan jaminan bahwa ketika kita akan diambil ruh kita, para maksumin pasti hadir dan menjemput kita. Yakinlah itu. Yakinlah ikhwani wa akhwati. Ya. Karena jujur bahwa ibadah kita itu belum tentu membuat para maksumin berbahagia, belum tentu. Salat kita, puasa kita, haji kita, semua perbuatan belum tentu membuat para maksumin berbahagia dan berbangga kepada kita. Namun ketika kita menghadiri ikut berbelasungkawa atas tragedi putranya, hal itu pasti membuat mereka bangga dan berbahagia, tersenyum kepada kita. Pasti itu. Karena apa? Ihya'u amrana, menghadir majlis ini adalah salah satu yus'id qalbuz Zahra, menyenangkan, membahagiakan hati putri Sayyidah Fatimah Az-Zahra ikhwani wa akhwati. Apa kita masih meragukan hal ini? Apakah kita masih akan enggan untuk melangkahkan kaki kita untuk menghadiri majlis seperti ini? Di saat ikhwan-ikhwan di luar sana yang di kotanya tidak ada yayasan yang mendirikan, memperingati, ia harus keluar kota jauh untuk sekedar hadir. Nah, kita ada di tempat ini, rumah kita di sini, di kota ini. Sungguh merugi kita ikhwani wa akhwati jika kita mengabaikan hal tersebut. Karena belum tentu tahun depan kita masih bisa bertemu dengan Muharramul Haram, belum tentu. Dan jika kita berdoa berharap mudah-mudahan jika seandainya Muharram ini adalah Muharram kita yang terakhir, mudah-mudahan arwah kita dikumpulkan bersama arwah para syuhada Al-Badar, syuhada At-Tuf, syuhada Karbala insyaallah. Ini harapan kita satu-satunya ikhwani wa akhwati. Karena tidak ada lagi yang bisa kita harapkan di dunia yang penuh dengan fitnah, dengan ujian seperti ini, di mana kita hidup di antara para serigala-serigala berbulu domba. Kita hanya bisa menyaksikan pembantaian di Palestina, namun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa menyaksikan pembakaran kemah-kemah rumah-rumah di bangsa Palestina, namun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita melihat bagaimana pembantaian anak-anak kecil di bumi Palestina, namun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah hanya sekedar hadir kayak gini kita harus berat, sementara kita tidak diuji sebagaimana Allah menguji bangsa Palestina? Karbala kita adalah Karbala di Palestina. Apa yang dialami oleh Pak Al-Husain, apa yang dialami oleh putra-putri Al-Husain, dialami juga oleh bangsa Palestina saat ini. Oleh karena itu ikhwani wa akhwati, marilah kita berempati, kita sedikit membuka hati kita yang keras ini agar kita bisa ikut merasakan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang di bangsa Palestina. Karena ini adalah instruksi dari Sayyidul Qaid, Sayyid Hasan Nasrullah. Beliau berkata apa? Karbala kita adalah sekarang ini di Yaman, di Palestina adalah Karbala kita. Arahkan pandangan kita kepada mereka, berempatilah kita kepada mereka. Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, paling tidak kita mendoakan mereka. Dan yang paling bersedih atas apa yang dialami oleh bangsa Palestina
adalah siapa? Sahib al-asri wal zaman. Bagaimana beliau setiap saat harus melihat manusia yang menjadi tanggung jawabnya harus terbunuh, terbantai, tersiksa, terbakar di depan matanya. Kita bisa bayangkan apa yang dirasakan oleh sahib al-asri wal zaman. Kita ikhwani wa akhwati, coba seandainya kita sebagai orang tua, kita melihat di depan kita anak kita yang kita cintai dibantai, dibunuh, dibakar di depan kita, namun kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana perasaan kita? Itulah yang dialami oleh siapa? Sahib al-asri wal zaman. Oleh karena itu Majelis Al-Husaini adalah salah satu manhaj, thariqah, jalan bagaimana kita menjadikan diri kita sebagai manusia, ya. Karena manusia yang sejati adalah bagaimana ia merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Ini jelas instruksi dari pemimpin kita bahwa pandangan kita harus kita tujukan kepada bangsa Palestina. Majelis-majelis seperti ini kita berikan hadiahnya kepada sya'bu Palestina. Untuk mereka yang sakit, untuk mereka yang terbakar, mudah-mudahan pahala ini Allah berikan kepada mereka. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan, mudah-mudahan Allah memberikan apa? Kemenangan atas musuh-musuh mereka. Ikhwani wa akhwati, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ikhwani wa akhwati, di dalam ziarah Asyura yang kita baca, Assalamu alayka ayyuhal witrul mautur. Makna witrul mautur. Apa arti witr? Witrul mautur itu apa? Arti dari al-witrul mautur adalah satu-satunya, tidak ada lagi. Kalau kita salat lail, kan ada tuh akhir dari salat itu namanya salat apa? Berapa jumlahnya? Satu tidak ada ya, paham nggak? Al-witrul mautur adalah salam atasmu ayyuhal witrul mautur, satu-satunya dan tidak ada duanya, seseorang yang mengorbankan seluruhnya, seluruhnya, tidak ada yang dikorbankan kecuali apa yang dilakukan oleh Al-Husain. Apa yang tidak ia berikan? Semua ia berikan. Ia memandang bahwa seluruh yang dia miliki, putra-putranya, sahabat-sahabatnya, di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, di hadapan Islam, sangat tidak ada harganya. Bahkan dirinya pun tidak ada harganya dibandingkan dengan Allah. Sehingga ucapan yang sangat masyhur, beliau berkata apa? Ilahi, in kana hadza yurdhik fahud minni hatta tarallah. Ya Allah, jika semua ini mampu membuat engkau rela, ambillah dariku semua yang aku miliki hatta tarallah. Ini ayyuhal witrul mautur. Lalu di dalam ziarah an-nahiyah al-muqaddasah, ziarah yang diriwayatkan oleh al-Imam Sahib al-Asri wal Zaman, apa? Assalamu ala al-mudhamil mustabah. Salam atas dirimu al-mudham al-mustabah. Apa artinya al-mudhamul mustabah? Al-mudhamul mustabah ada artinya tidak ada kehormatan yang dimiliki oleh Al-Husain kecuali kehormatan tersebut telah terinjak-injak. Kita lihat ikhwani wa akhwati, apa yang dialami oleh al-Imam Ali bin Abi Thalib, merekah kepalanya karena tabasan Ibnu Muljam. Apa yang dilakukan, apa yang dialami oleh Imam Al-Hasan, racun sehingga membuat hatinya berkeping-keping hancur. Ketika ia batuk, maka serpihan hati itu harus keluar. Lalu apa yang dialami oleh Sayyidah Fatimah Zahra, tulang rusuknya patah. Dan semua yang dimiliki, yang dialami oleh Al-Imam Ali, Sayyidah Fatimah Zahra, dan Al-Imam Al-Hasan, semua dirasakan oleh Al-Husain.
Sebagaimana Al-Imam Ali harus terbelah kepalanya, tebasan pedang salah satu musuh Allah membelah kepala Al-Imam Al-Husain. Sebagaimana Sayyidah Fatimah Az-Zahra, bunda dari Al-Imam Al-Husain, harus rusuknya patah, maka rusuk Al-Husain patah berkeping-keping karena injakan kaki-kaki kuda. Dan sebagaimana Al-Imam Al-Hasan, hatinya harus hancur berkeping-keping karena ganasnya racun, maka panah 3 bercabang 3 menghunjam dadanya, dan ketika panah itu dicabut dari dadanya, maka ada lempengan-lempengan hati Al-Imam Al-Husain keluar bersama itu. Serpihannya itu. Sabran liqada'ik. Ya Allah, aku bersabar atas apa yang Kau kehendaki. Ini akhwani wa akhwati. Al-Imam Al-Husain apa yang tidak ia berikan? Pertanyaannya sekarang, apa yang kita bisa berikan untuk mereka? Untuk Al-Imam Al-Husain apa yang bisa kita berikan? Jangan jadikan Muharram malam azan hanya sebatas rutinitas, ritual tahunan, ikhwani wa akhwati. Harus ada perubahan di dalam diri kita menjadi lebih baik. Demi Allah, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita di tempat-tempat yang sangat menakutkan kecuali Al-Husain. Ya nurul mustawhishina fil dhulam, di dalam ayat, di dalam doa Kumail, apa itu? Wahai cahaya di dalam kegelapan. Al-Imam Ja'far As-Shadiq ketika ditanya, ya nurul mustawhishina fil dhulam, apa itu ya ibn Rasulillah? Dzakal Husain yazuru qabruk. Cahaya itu adalah Al-Husain menziarah ke kuburmu. Kita hanya diminta untuk menangis. Susahnya kita. Dan semua itu, hati kita keras, mata kita tidak mampu mengeluarkan air mata, likasratidz dzunub, karena banyaknya dosa. Dan majlis-majlis seperti ini, ikhwani wa akhwati, yang akan mampu menghilangkan, mengikis dosa-dosa tersebut. Demi Allah. Oleh karena itu, marilah dijadikan majlis-majlis usaha ini sebagai ladang kita untuk mengumpulkan pahala kita. Kita harus menjadi pribadi yang lebih baik, ikhwani wa akhwati. Ke depan ujian kita semakin besar. Oleh karena itu, mari kita rapatkan barisan sesama pecinta keluarga Rasulullah, pecinta Ahlul Bait, Syiah Imamiyah, Syiah Amirul Mukminin, Syiah Ali bin Abi Thalib. Rapatkan barisan kita, jaga akhlak kita. Karena semua gerak-gerik kita dipantau oleh musuh-musuh kita. Jangan sampai kita di mata orang luar kita rapi, namun di dalam rapuh. Rapatkan barisan kita, ikhwani wa akhwati. Ya. Tidak ada lagi perselisihan di antara kita. Kita satu hati, satu apa? Satu jiwa, satu tujuan. Tujuan kita adalah menunggu kedatangan sahibul asri wal zaman. Tujuan kita menjadi penanti yang aktif. Karena harapan apa lagi yang kita miliki selain menunggu kedatangan sahibul asri wal zaman? Tidak ada harapan lagi. Dunia sungguh telah membuat kita muak karena kezaliman telah merajalela, namun kita tidak mampu berbuat apa-apa. Penindasan di mana-mana, namun kita tidak mampu berbuat apa-apa karena lemahnya kita. Oleh karena itu, kelemahan ini jangan sampai kita semakin lemah. Kita berdoa lah, rapatkan barisan kita. Ya. Sekali lagi, ikhwani wa akhwati, jadikan majelis-majelis usaha ini sebagai apa? Ladang kita untuk memperbanyak amal perbuatan kita. Naam, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ikhwani wa akhwati, izinkan Al-Fakir untuk membacakan sedikit maktam untuk Al-Imamul Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Syahidmu Husain, lukai Nabi. Syahidmu Husain, sakiti Ali. Bundamu Batul selalu merintih. Hasan abangmu menangis sedih. Cucunda Nabi dihianati. Putra Haidar telah dizalimi. Putra Az-Zahra telah dilukai. Adik Al-Hasan telah disakiti. Cucu yang mulia telah tiada. Putra tercinta diinjak kuda. Syahidmu Husain, lukai Nabi. Syahidmu Husain, sakiti Ali. Bundamu Batul merintih. Hasan abangmu menangis. Cucu yang selalu main di punggung. Putra yang dulu disanjung-sanjung. Ikhwani wa akhwati, ada sebuah kisah. Pada saat Al-Imam Husain masih kecil, umur 3 atau 4 tahun, teman-teman sebaya Al-Imam Husain sama orang tuanya diberikan kuda untuk dijadikan apa? Mainan, kuda-kuda kecil. Dan mereka bermain dengan kuda-kuda mereka. Al-Imam Husain pergi ke rumah kakeknya. Ya Rasulullah, kakek, teman-temanku mempunyai kuda, kakek, sedang aku tidak mempunyai kuda, kakek. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh putraku, naiklah di atas punggungku. Demi kecintaannya Rasulullah kepada Al-Husain, ia rela untuk menjadi kuda untuk putranya. Naiklah ke atas punggungku. Lalu Al-Imam Husain berkata, kakek, kuda teman-temanku bersuara, kakek. Kuda teman-temanku ada suaranya, kakek. Lalu Rasulullah SAW yang menirukan suara kuda karena kecintaannya. Ilahi, afwaka. Mendengar itu Rasulullah SAW beristighfar, mohon maaf kepada Allah. Jibril diperintahkan oleh Allah untuk turun. Ya Muhammad, jangan kau lanjutkan ucapanmu. Demi Allah, seandainya kau melanjutkan ucapanmu, maka Allah akan menutup pintu-pintu neraka. Kakek, kuda teman-temanku bersuara, kakek. Cucu yang selalu disayang-sayang, putra yang dulu ditimang-timang. Syahidmu Husain, lukai Nabi.
sakiti Ali, bundamu betul lalu berhenti atas sadaraku menangis sedih. meski sang Nabi selalu berpesan agar Al-Husain selalu disayang kepada umat. Nabi titipkan cinta padanya sebagai imbalan, tapi ternyata cucu tercinta mati disembelih dalam dahaga syahidmu Husain. Syahidmu Husain sakiti Ali, bundamu betul selalu merintih Hasan abangmu menangis. Ikhwani, kenapa di dalam riwayat itu Shimir ketika hendak menyembelih, kenapa ia menyembelih dari al-qafa, dari belakang lehernya? Kenapa? Antum tahu? Karena kalau ia disembelih dari depan maka tidak terlalu sakit, dan itu telah dibuktikan oleh kedokteran. Dan saat itu ketika Shimir hendak menyembelih Al-Imam Al-Husain, ia menghadapkan kepalanya ke tanah dan ia mulai mengiris, memotong Al-Husain lehernya dari belakang. Agar apa ikhwani wa akhwati? Agar sakit yang dirasakan Al-Husain dirasakan betul-betul. Kalau diambil dari depan itu terlalu cepat, kata Shimir, dan Al-Husain tidak akan terlalu sakit. Sehingga ia perlu menyempurnakan kekejamannya. Ia hadapkan wajah Al-Husain ke tanah dan ia mulai memotong leher tersebut. Dan setiap kali urat terputus, Al-Imam Al-Husain hanya meraung, "Ya Muhammadah wa Aliyah." Wa Hamzata. Ketika Husain lahir ke dunia, Nabi menangis amat dalamnya. Aku Ali bertanya pada yang mulia, Nabi menjawab dalam tangisan, Jibril telah datang bawa berita tentang tragedi padang Karbala. Syahidmu Husain lukai Nabi, syahidmu Husain sakiti Ali, bundamu betul selalu merintih Hasan abangmu menangis sedih. Ikhwani, ketika Al-Imam Al-Husain terkapar di Karbala, ada sebuah surat turun dari langit.
Bunyi surat itu, minallah ilal Husain habibi, dari Allah untuk kekasihnya Al-Husain. Di dalam surat itu Allah berkata, ya Husain, apakah engkau, aku sudahi, pengorbananmu sudah cukup. Cukup sudah pengorbananmu wahai Husain. Lalu apa yang lalu Imam Husain mencium surat itu, lalu dia lempar ke langit seraya berkata, ya Allah, tidak ya Allah, aku lakukan semua ini untuk umat kakekku ya Rasul, ya Allah. Aku akan terima semua penderitaan ini demi umat kakekku ya Rasulullah. Ketika sinar hendak memenggal leher Al-Husain yang telah terkapar, Sinan terhentak penuh ketakutan, tinggalkan Husain, lemparkan pedang, karena saksikan Zahra telah datang memangku Husain dalam pelukan. Syahid Husain lukai Nabi, Syahid Husain sakiti Ali, bundamu Batul selalu merintik, Hasan abangmu menangis. Ikhwani, terakhir saat Sayyidah Zainab malam ke-11, saat semua kepala-kepala ditancapkan di ujung-ujung tombak, Sayyidah Zainab tertidur karena saking capeknya. Di dalam tidurnya ia bermimpi melihat ibunya Fatimah Az-Zahra datang. Ia menyambut kedatangan ibunya seraya berkata, Ummah, 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 tidakkah engkau tahu apa yang dialami oleh putramu Al-Husain, Ummah? Lalu Sayyidah Fatimah Az-Zahra berkata, Zainab, berhenti nak. Ya Zainab, aku hadir di saat orang itu menduduki dada putraku Al-Husain. Aku ada di sampingnya ketika kepala kakakmu disembelih. Aku ada bersama abangmu wahai Zainab. Aku tidak pernah meninggalkan kakakmu Al-Husain. Allah, ya Allah, kami mohon kepadamu ya Dzal Jalali wal Ikram, sekiranya air mata ini berharga di sisimu dan para maksumin, sehingga sekiranya air mata ini layak untuk mendapatkan balasan, maka kami mohon kepadamu ya Allah, sebelum pahala itu engkau sampaikan kepada kami, maka berikanlah terlebih dahulu pahala ini untuk kedua orang tua kami. Air mata ini adalah air mata ayah kami ya Allah. Air mata ini adalah air mata ibu kami ya Allah. Ya Allah, mungkin mereka sama sekali tidak mengenal Al-Husain. Mungkin ayah-ayah kami tidak mengenal siapa itu Al-Husain. Mungkin ayah kami tidak pernah bertanya atau tahu siapa itu Al-Husain. Memperkenalkanlah di majelis yang penuh barakah ini.
Jika saat ini ayah kami, ibu kami masih merasakan gelapnya alam kubur, maka kami mohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka, kubur-kubur mereka cahaya ya Allah. Ya Allah, berikanlah mereka ketenangan ya Allah. Berikanlah mereka kedamaian di alam kubur-kubur mereka. Kuburkanlah arwah mereka bersama arwah para kekasihmu Muhammad wa ali Muhammad ya Allah. Ampuni kami ya Dzal Jalali wal Ikram. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala semoga Allah menerima bela sungkawa ini. Semoga Sayyidah Fatimah Az-Zahra menerima bela sungkawa ini. Ikhwani wa akhwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.